nyata. Dan ini disampaikan oleh salah seorang dokter di Ummul Qura. Beliau mengatakan ada temannya melamar seorang wanita, dan wanita ini sudah sangat cocok dengan dia secara fisik. Dia sudah nazar, melamar, diterima, 3 bulan lagi akan menikah. Ini kisah nyata dari Saudi. Pada saat teman-teman sekalian sudah diterima lamarannya dan 3 bulan lagi akad nikah, dia sudah sangat gembira. Orang ini, kata dokter ini, Dr. Muhammad kebetulan namanya, beliau mengatakan orang ini sangat soleh, ibadahnya bagus. Saya tahu benar, kata dia. Orang ini teman dekat saya. Tapi waktu dia sudah diterima lamarannya, tiba-tiba tanpa sebab, sebulan setelah diterima lamarannya, tinggal 2 bulan lagi nikah, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh si perempuan itu. Ditanya oleh dia kenapa sebabnya, gak ada jawaban. Orang tuanya perempuan pun sudah malu. Nanya anak perempuannya, jawabannya pokoknya saya tidak mau sama orang ini, ayah. Harus batal pernikahan. Kenapa? Kasih uzur supaya ada jawaban. Pokoknya saya gak mau. Tiba-tiba saya rasa gak suka sama orang ini. Berjalan teman-teman 2 bulan, kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan orang ini setiap hari antara azan dan iqamah, kalau lagi sholat di masjid bersamaan dengan saya, kalau lagi ada kesempatan, lagi jalan, kemudian ada kesempatan pada saat hujan turun kah, ada kesempatan, nanti kita akan sebutkan di akhir materi kita waktu-waktu mustajab doa, dia selalu meminta, ya Allah merengek, kembalikan perempuan ini, saya suka sama dia, jadikan jodoh saya. Merengek seperti anak kecil. Kata Dr. Muhammad, sampai waktu saya dengar doanya, karena dia teman dekat saya, selalu sama-sama di mobil, selalu sama-sama sholat berjamaah di masjid, maka yang saya bilang, saya pun berdoa mengatakan, ya Allah ijabahkan doanya orang ini. Kesian, sampai merengek luar biasa kepada Allah dia minta. Kata Dr. Muhammad, terus saja orang ini berdoa selama 2 bulan teman-teman sekalian, non-stop. Ternyata kelihatannya tidak diijabah. Setelah 2 bulan rupanya perempuan ini memang menunggu tanggal hari H yang tadinya sudah disepakati supaya keluarganya nggak terlalu malu. Lewat hari H itu ada laki-laki lain melamar, diterima lamarannya, menikah. Laki-laki yang tadi yang kita jadikan saksi bahasan kita teman-teman sekalian, pada saat dia tahu perempuan itu sudah menikah, dia tahu istrinya orang, dia berhenti berdoa. Lalu kata Dr. Muhammad, saya justru tahu bahwasanya Allah sayang dengan teman saya pada saat si perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Justru pada saat itu saya terima jawabannya. Selama ini saya bertanya-tanya kenapa Allah belum ijabah doanya. Ternyata teman-teman sekalian, dia mengatakan sebulan setelah perempuan itu nikah sama laki-laki tadi yang jadi suaminya sekarang, terdeteksi di payudara sebelah kirinya kena kanker ganas. Harus dipotong payudara sebelah kirinya. Berjalan 2 bulan pernikahan, payudara sebelah kanan juga kena. Kanker itu harus dipotong dalam 2 bulan, tidak punya payudara. Ini kisah nyata. Bulan ketiga teman-teman sekalian, urat saraf bagian kepala otak perempuan ini bermasalah, berpengaruh pada penglihatannya, buta matanya. Dan bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Setelah terjadi semua itu, saya baru tahu bagaimana sayangnya Allah yang maha mula dan maha penyayang kepada teman saya. Kalau teman saya menikah sama orang itu, maka pastinya dia hanya menjadi pengawal, atau dia hanya jadi susternya, perawatnya istrinya. Justru Allah tahu ini orang soleh, ini gak layak buat kamu, jangan nikah. Padahal dalam pandangan dia sebenarnya teman-teman sekalian, inilah orang yang terbaik. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menolak, karena Allah lebih tahu. Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada fulan, karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si fulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepadaku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya jadikan sahabat, bukan mahasiswa tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin 2 tahun lalu, saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu.
Masih susah hidupnya teman-teman sekalian, susah hidupnya. Rumah ninggal, numpang sama istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang tenaganya dipakai, kadang-kadang enggak. Pas-pasan semua hidupnya. Tapi makan dia, orang tahu. Kenapa orang banyak bantu dia? Orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus terang tidak punya rumah sendiri, tidak punya kendaraan, dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman kalau antum lihat dahinya hitam sekali. Sholat malam gak pernah lewat. Gak pernah lewat sholat duha, sunnah semua dikerjain. Sholat azan sudah di masjid saf pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus terang pribadi terus bertanya, kenapa Allah belum bukain rezekinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya gitu. Ternyata teman-teman sekalian, satu waktu saya tabligh akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota, saya nggak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrah. Turun dari pesawat di satu kota besar, naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil, naik ke sana, tabligh akbar. Setelah saya tabligh akbar, dia temuin saya, habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah, silakan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalanlah kami pulang ke sana sekitar 1 jam, 1 jam setengah perjalanan. Di tengah jalan sambil ngobrol-ngobrol, bernostalgia dulu masa di Madinah, ngobrol masalah pengajian, apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman, menyelip mobil kami dengan sangat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami dan tiba-tiba menyelip di depan mobil, sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi, gitu kan. Tapi saya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang aneh teman-teman, teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia, belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu, mengucapkan kata-kata yang tidak layak lah untuk seorang ikhwah gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisan orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan, keluar macam-macam, mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini. Lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari 20 tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya, kenapa orang ini belum dibukain rezekinya? Saya dapat pada saat itu jawabannya teman-teman. Ternyata orang ini, Allah Azza wa Jalla sengaja menahan itu semua. Tidak diberikan karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa, udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Jadi saya berpikir, oh subhanallah, mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan iqamah udah suruh berdoa kepada Allah, ibadahnya luar biasa. Tapi begitulah teman-teman sekalian. Allah dengan kemahamurahannya menunda sesuatu itu dengan hikmah yang dia inginkan. Baik, ini kurang lebih yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada 2 hal tadi ya, tentang masalah doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman, doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antum dikasih langsung, bisa dihilangkan masalah yang menimpa antum, atau bisa dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh, kalau terlambat atau belum dikasih, jangan putus asa berdoa, dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhanna abdi bi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, saya sudah akan prasangkan hambaku. Gitu kan? Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk sekarang teman-teman dengan syarat diterimanya doa. Syarat ini sebuah sesuatu yang mutlak, harus ada. Antum kalau mau kerja di perusahaan, dikasih syarat. Ajukan ijazah misalnya, akte lahir, lamaran dan seterusnya. Tidak akan diterima seseorang kerja kalau yang berbicara cuma lisannya. Lewat di suatu perusahaan dia mengatakan, saya pengen sekali kerja di sini, tapi dia nggak pernah ajuin syaratnya, nggak diterima kerja. Orang lewat di kampus, saya mau kuliah di sini, tapi dia nggak pernah mendaftar, nggak pernah ikuti syarat-syaratnya apa, maka percuma. Tidak akan diterima tentunya. Sama dengan doa, sama dengan seluruh ibadah, ada syarat diterima. Kita masuk ke syarat pertama teman-teman sekalian, yang merupakan syarat semua ibadah diterima adalah ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas ini lawan daripada riya dan ujub.
Kalau antum, kata ulama, mau memahami bagaimana itu ikhlas, maka datangkan lawannya, fahami riya dan ujub, hilangkan itu, antum akan ikhlas. Seperti itulah. Riya berarti menghiasi ibadah karena ingin dipuji oleh manusia. Ujub membangga-banggakan ibadah. Seperti misal, saya udah 10 kali haji, saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu namanya ujub. Ini sama. Kalau ini antum hilangkan, antum akan ikhlas kepada Allah. Ini poinnya. Ikhlas ini penting sekali teman-teman dalam semua ibadah, karena tidak akan diterima kecuali harus ikhlas. Dalam doa, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Teman-teman yang punya Al-Quran di HP dibuka, diikutin ya, dalil demi dalil diikutin supaya kita tadabburi sama-sama. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 29. Ayat 29 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul amara rabbi bil qisth. Katakan hai Muhammad, kalau Tuhanku memerintahkan untuk berbuat keadilan. Qisth itu keadilan. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Dan juga luruskan wajahmu pada saat lagi sholat menghadap kiblat, dan berdoalah, ini saksi bahasan kita, berdoalah ya, kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, maka kepadanya juga kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita masalah ikhlas tadi. Teman-teman kita, teman-teman sekalian, para ulama salafus saleh dulu dari sahabat dan tabi'in, untuk menjaga keikhlasan, mereka akan meletakkan ibadah pada tempatnya. Kalau ibadah itu dasarnya memang secara syar'i harus terang-terangan, seperti sholat berjamaah di masjid, seperti jihad, seperti ngantar jenazah, ya, seperti haji, umroh, kita harus dilihat oleh orang. Maka mereka tinggal mengontrol agar tidak riya. Syaitan akan menawarkan segala macam opsi kepada kita untuk riya, kita tinggal kontrol untuk tidak menerimanya. Kata ulama, semua ibadah pasti ada riya, tetapi orang-orang yang paham, dia kalau tidak mengiyakan riya itu, maka dia akan aman, nggak ada masalah, karena semua ibadah pasti ada riyanya. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja riya sudah syirik, ya, batal ibadahnya. Maka syaitan pasti akan datangkan senjata pamungkasnya, riya dulu. Kalau nggak bisa baru dibuat antum menghayal, gitu. Di sini teman-teman sekalian, para ulama salaf meletakkan pada tempatnya masing-masing. Kalau ibadah yang terang-terangan, maka mereka mengerjakannya tanpa meninggalkan, karena itu perintah Allah, tapi tinggal mengontrol riya. Tapi ibadah yang memang tidak dianjurkan untuk terang-terangan, itu malah dirahasiakan. Ingat sabda Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Innallaha yuhibbu at-taqiyyu al-ghaniyyu al-khafi. 3 disuka. Sesungguhnya Allah cinta sekali dengan orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbut taqi. Taqi ini orang yang selalu patuh. Allah perintahin apa dikerjakan, wajib atau sunnah, halal dinikmatin, yang dilarang haram dan makruh ditinggalkan. Al-ghani, orang yang kaya dan dia suka bersedekah, suka menjalankan perintah-perintah Allah dengan hartanya. Dan juga al-khafi. Khafi ini teman-teman suka merahasiakan ibadahnya. Suka merahasiakan ibadahnya, tidak diceritakan. Jadi lebih baik antum tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit, daripada antum sibuk menceritakan ibadah-ibadah antum sendiri, yang dasarnya memang Allah yang maha pemurah dan maha penyayang sudah menjadikannya ibadah yang tersembunyi. Memang ibadah yang tersembunyi. Seperti kasus sholat malam, sholat sunnah umumnya itu memang disembunyikan. Sampai kata Nabi SAW, masalah sholat sunnah misalnya, afdal sholat itu di rumah, kecuali maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Artinya selalu disuruh sembunyikan, di rumah itu ada tersembunyi, kan gitu. Jadi ini teman-teman harus dijaga. Nah kalau antum bisa kontrol ini, ibadah yang terang-terangan dikerjakan terang-terangan, tinggal kontrol. Ibadah yang sembunyi-sembunyikan, dan jangan ceritakan ke orang lain, apapun godaannya, maka antum sudah ikhlas. Ini semua teman-teman saya berputar menjelaskan hanya untuk mendatangkan sebuah poin namanya ikhlas, supaya bisa difahamin. Karena sering kita dengan ikhlas tapi tidak ada aplikasinya, gitu kan? Dijaga. Siapapun yang ikhlas, kata ulama, akan kelihatan setelah dia meninggal dunia. Pasti orang yang tidak pernah menceritakan kebaikan-kebaikannya akan dibongkar oleh Allah setelah dia meninggal dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Kita tahu tentang statement Imam Malik rahimahullah. Pada saat beliau menulis buku Muwatta, maka di zaman itu
berlumba-lumba ulama-ulama yang ada, yang dikenal sebagai figur-figur alim ulama, dai-dai, berlumba-lumba juga membuat buku karena mau meniru Imam Malik, dan menamakan buku mereka juga Al-Muwatta. Murid-muridnya Imam Malik tanya, hai Imam, sekarang di wilayahnya kaum muslim ini, di Madinah tempat Imam Malik dan di Irak ada 1000 Muwatta. 1000 Muwatta, semua namanya Muwatta. Apa jawaban Imam Malik? Maka lillahi fahuwa baq. Semua yang dikerjakan karena Allah, dia akan kekal, gak usah khawatir. Waktu Imam Malik meninggal, kata ulama ditanggapi tentang perkataan ini, semua orang yang sezaman sama dia sudah meninggal, terutama pada saat terjadi penyerangan Irak di zaman Abbasiyah oleh suku Tatar. Semua buku Muwatta itu dibakar oleh Tatar, kecuali Muwattanya Imam Malik. Cuma ini yang tinggal, 999 hilang semua. Allah akan bongkar teman-teman sekalian, tidak usah antum yang repot-repot membongkar amalan itu. Kalau orang lagi cerita tentang kebaikannya, tinggalkan. Karena memang kita berbahaya, bisa terpancing. Ada keluarga pulang haji, antum ketemu, lalu kemudian dia bilang, saya kemarin waktu tawaf itu tersentuh nangis. Syaitan bisikin antum itu, kamu kan juga 10 tahun lalu waktu haji pernah nangis kan? Ceritain juga. Dia juga ceritain, 10 tahun pun kata ulama masih bisa hilang pahalanya tuh, walaupun sudah dicatat. Maka harus hati-hati. Orang 50 tahun beriman, satu hari dia murtad, habis semua amalnya. Sama dengan syirik, sama dengan perbuatan ini, bahaya semuanya nih. Bisa mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Maka ikhlas teman-teman sekalian. Ini syarat yang pertama. Ikhlas akan diterima. Yang kedua, tahmid dan salawat. Puji-pujian kepada Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, juga salawat pada baginda Nabi SAW. Dalilnya hadis Bukhari. Ada seorang sahabat masuk masjid, kemudian dia langsung mengatakan, Allahumma gfirli. Waktu dia bilang Allahumma gfirli, ternyata orang ini bukan dia masuk masjid karena membaca doa masuk masjid ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kan, a'udzubillahil azim wajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Pada saat masuk masjid misalnya, dia bukan baca karena mau baca doa ini, memang dia antara azan iqamah ingin berdoa. Lalu dia mengatakan, ya, Allahumma gfirli. Apa kata Nabi SAW? Orang ini berdoa, qad ista'jala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Semestinya dia memuji Tuhannya dulu, membacakan salawat untukku, baru menyampaikan hajatnya. Jadi ulama memasukkan syarat di sini, harus diketahui teman-teman sekalian. Hadis riwayat Muslim yang lain berbunyi, doa itu akan terhijab selama belum membacakan salawat untukku. Paling sederhana, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, baru kemudian sampaikan hajat. Makin bagus pujian antum, maka makin besar pengaruhnya teman-teman sekalian. Maka makin besar pengaruhnya. Penting sekali masalah itu. Seperti misalnya para ulama salaf, mereka kalau sujud di malam hari, dinukil dari doa-doa mereka, mereka mengatakan, teman-teman, ya Allah, zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah ini, zat yang mengizinkan aku menghirup udara sehingga aku bisa bernafas, zat yang mengizinkan darah-darahku mengalir di urat-urat saraf, yang menempelkan otot pada tulang, yang memberikan sumsum di dalam tulangku sehingga aku kuat untuk melakukan sujud ini, zat yang mengizinkan kalimat-kalimat keluar dari lisanku.